Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo sobat mahasiswa Unsuman Kudus. Perkenalkan saya Farita Zazkia Rayasa sebagai host di acara podcast Ramadan hari ini. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola emosi, produktivitas, serta makna perubahan diri. Hari ini, saya akan membahas tentang rapat saat puasa. Apakah hal tersebut menjadi produktif atau justru menjadi sensitif? Dan tentu saja kali ini saya tidak akan sendiri, karena saya akan membahas materi tersebut bersama narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Suryono SPDI MM. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast Ramadan hari ini. Ngomong-ngomong Pak, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Semoga Bapak dan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan lancar dalam menjalankan puasa Ramadan tahun ini dan seterusnya. Suatu kebanggaan bagi saya bisa berbicara langsung dengan Bapak. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, apakah Bapak sudah bersedia? Iya. Baik, apabila Bapak sudah bersedia, maka saya akan lanjutkan untuk memberikan pertanyaan pertama. Menurut Bapak sendiri, puasa itu lebih sering jadi alasan turunnya performa rapat atau justru bisa jadi latihan manajemen emosi dan profesionalitas dalam organisasi? Coba Bapak jelaskan dengan menjadikan lingkungan kampus sebagai contohnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk kita ucapkan nih bahwasannya puasa itu sebagai sebuah momen, sebagai sebuah media, di mana dengan puasa itu akan meningkatkan kesadaran seseorang menjadi yang pertama. Nah, dalam beberapa kesempatan mungkin dan beberapa kutip dia katakan menjadi sebuah candaan. Wah, kalau kita puasa itu sakitnya jadi susah untuk melakukan kegiatan. Jadi candaan itu sering menyebutkan puasa itu sebagai penghambat produktivitas. Padahal tidak. Saya akan mengambil beberapa contoh terkait dengan apakah puasa itu justru meningkatkan produktivitas atau tidak. Pertama, ada sebuah hadis yang dikatakan biasanya puasa itu puasalah kalian maka kalian akan sehat. Mutasi puasalah kalian maka kalian akan sehat. Memang hadis ini banyak dikomentari oleh para ulama sebagai hadis yang boleh secara sangat hangat, tetapi substansi maknanya ini tidak. Salah satu kitab yang merekamnya adalah kitab Ibnu Nawawi itu menyatakan mutasi dengan puasa kalian maka kalian akan sehat. Artinya apa? Dengan kita berpuasa justru akan menjadikan kita lebih sehat secara apa? Secara jasmani dan secara rohani. Kenapa saya secara jasmani? Karena dengan puasa ini mengajarkan kita untuk berteraku, mengajarkan menahan pola makan yang selama ini tidak teratur menjadi pola makan yang mungkin sehingga ini akan mempengaruhi kesehatan pada diri kita. Yang kedua, sehat rohani dengan puasa ini mengajarkan kita untuk bersabar menahan sesuatu yang sebenarnya ini boleh dilakukan. Seperti kita makan di Indonesia ini sesuatu yang enak ya, tapi tidak boleh. Tetapi ini bisa dijalankan ya, sesuatu yang halal, sesuatu yang enak ini justru ditenangkan. Untuk apa? Baik kan? Artinya baikkan saya sendiri biasanya dengan kita untuk massage, kita bisa dan sebagainya. Kita bisa membuka emosi ini menjadi hasil. Maka tidak ada alasan bahwasanya puasa itu sebagai sesuatu yang meningkatkan produktivitas. Saya memberikan beberapa contoh besar ya, sebelum lagi contoh dalam long term.
Perlu dicatat di dalam sejarah Islam itu bahwasanya ada peristiwa besar yang itu terjadi pada saat bulan Ramadan. Kita sebagai bangsa Indonesia, bagi masyarakat Islam, bangsa Indonesia itu perlu bersyukur satu bahwasanya perang Badar itu terjadi banget. Itu terjadi di tahun 2 Hijriah pada saat Ramadan, tepatnya hari Jumat 17 Ramadan. Banyak dari sahabat yang jadi apa dengan puaskan di masyarakat kami. Dan itu bayangkan saat Rasulullah dan sahabatnya itu sedang berperang melawan orang-orang Quraisy itu dengan perang Badar itu mampu meraih. Kenyataannya bahwa perang Badar menjadi kemenangan yang luar biasa bagi umat Islam. Ini bukti bahwa dengan berpuasa itu tidak akan menghambat bahkan berkurang, bukan hanya sebatas Ramadan, tapi bahkan pemberang. Yang kedua, perlu diingat juga bahwasanya kita sebagai bangsa Indonesia tentu sadar betul bahwasanya kemerdekaan kita itu terjadi pada tahun berapa? 1945. Tanggal 17 Agustus 1945 tahun deh. Itu adalah tepat pada hari Jumat Lohis bertepatan dengan 9 Ramadan. 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Bayangkan proses proklamasi ini bukannya sebatas rapat. Ini persoalan politik dan nasib bangsa. Itu terjadi pada saat Ramadan dan dengan proklamasi kita sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, beberapa sejarah ini mengajarkan untuk kita bahwasanya produktivitas pada saat Ramadan juga ini juga akan menjadi ujian dan namanya puasanya akan menjadikan kita lebih produktif. Beberapa contoh sejarah mengajarkan kepada kita bahwasanya proklamasi terjadi pada saat Ramadan. Di tengah para proklamator ini sedang melaksanakan puasa Ramadan bulan biasa. Ini bangsa kita, sebuah peristiwa yang cukup besar mengajarkan kepada kita. Itu di bulan Ramadan. Tadi terkait dengan perang Badar juga terjadi di bulan Ramadan. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kembali pada hadis yang menyatakan bahwa itu mutaksifu. Justru ketika itu kita gunakan sebagai hal yang produktif untuk organisasi di kampus dan itu proses belajar mengajar ini akan banyak manfaat. Dan karena apa? Orang yang berpuasa jadi memiliki kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, kesehatan mental. Ini sebetulnya menjadi produktif. Bahwasanya puasa itu kan menjadi lemas itu kan ya. Lemas itu bukan berarti kita tidak beraktivitas. Sekarang puasa itu durasinya kalau di Indonesia rata-rata antara 13 jam setengah sampai 14 jam. Bayangkan di sana kita itu imsaknya kalau putus ya kebetulan jam 04.14 kemudian maghribnya itu berapa? Jam 05.4 menit itu praktis 13 jam 50 menit. Kan sebentar ini sesuatu yang luar biasa. Hampir 14 jam. 14 jam itu adalah waktu yang sangat ideal dan waktu yang cukup. Artinya tidak sampai puasa itu sampai kita itu beraktivitas. Utama ini beberapa cerita dengan kita semakin bisa mengontrol dan kita mengontrol pikiran kita bisa mengendalikan kesehatan rohani kita justru hidup yang dihasilkan berdasarkan apa atau semakin dirian. Maka kalau dikatakan dalam hadis mutasi maka rapat tak ada hasilnya akan sendiri. Baik Pak, manfaat bulan Ramadan kan sangat luar biasa sekali ya Pak. Ya. Bagaimana bagi orang-orang yang memang terkadang sensitif sama solusinya apa? Ya. Solusinya ada.
bahwasanya puasa itu harus kita bagi sebagai sesuatu yang itu menjadikan kita produktif, bukan sebagai penambah. Kalau orang-orang yang sedang sensitif ini kan bisa kan mengharapkan nanti yang membuat sensitif apa sih? Kalau yang sensitif adalah mohon maaf, biasanya teman-teman kan sudah mengatakan logika tanpa logis tidak logis begitu ya. Saya kira tidak begitu, bahwasanya kita menahan makan dan minum itu bukan berarti tidak ada logistik sudah kita siapkan kalau dari ini. Makanya mungkin bahwasanya kalau kita untuk puasa agar nanti perjalanan puasa selama 1 hari ini bisa apa ya, kita ngikuti anjuran sunnah Rasul. Itu apa? Sahur, makan sahurnya yang bergizi, maka teman-teman bisa menjalani puasa dengan baik. Tentunya kalau kita merasakan berapa dengan yang kita sampaikan, kalau memang sensitif, hanya persoalan karena izin atau tidak, maka puasa itu mengajarkan kita kesabaran. Dengan puasa itu kan kita merasakan atau orang-orang yang kaya yang selama ini tidak pernah mengerti derita tentang kelaparan, tidak pernah mengerti tentang derita haus, itu akan terlahir. Justru itu kesempatan nggak guna sesuatu untuk melatih diri. Puasa ibaratnya adalah kalau sebagai sebuah media untuk apa? Membandarkan untuk membakar diri kita supaya menjadi lebih baik. Maka dengan puasa sensitivitas itu bisa kita pahami. Misalkan bagaimana kalau ada hal-hal yang memicu karena hal itu ada yang tidak, katakan saja kalau memang kita sedang puasa, bahasanya ketika ada orang yang ngajak benar, ngajak bertengkar, ngajak karena pikiran persoalannya, dikatakan saja ini sesuai dengan hadis Rasulullah, ini suatu mut, ini seiman kita, terus saya ini sedang berpuasa, saya ini sedang berpuasa. Maka itu sebagai pesan bagi orang yang ketika memicu perselisihan, sampaikan saja kita ini sedang berpuasa. Berpuasa ini adalah harusnya menjadikan kita lebih bersabar. Maka dengan berpuasa ini harusnya hasil ide atau gagasan yang kemudian ada di dalam rapat menjadi lebih jernih. Maka ketika bisa menyampaikan itu dengan baik pada teman-teman sesama pelaku organisasi, maka akan menjadi baik. Saya kira itu. Karena kan kita membahas sampah yang tidak hanya produktif ya Pak, tapi juga sensitif seperti itu. Ini mencakup dengan pertanyaan, mengapa konflik kecil sering bisa sayang Pak ketika apa gitu? Karena kan itu lebih sensitif sekali. Apakah hal tersebut terjadi karena faktor fisik, haus dan lapar, atau karena kurangnya kontrol diri? Saya tidak sepakat dengan dua statement bahwasanya dengan puasa orang itu menjadi kelaparan. Orang dengan puasa menjadi orang halusan. Banyak di antara masyarakat kita yang itu sendiri berpuasa dan kerjanya itu jauh lebih baik. Seperti tukang menenang, mohon maaf, atau tukang puli di pasar, mereka berpuasa. Dan mereka juga sambil untuk saja. Nah, apalagi itulah sebagai teman-teman mahasiswa yang kemudian cuma duduk saja dan rapat, kemudian menjadi sensitif, ini sesuatu yang tidak logis lah, saya pikir. Yang kedua, kalau dikatakan bahwasanya sensitifnya karena para orang berpuasa itu tidak kelaparan. Kalau lapar iya, tapi lapar itu kan bukan tidak sampai derajat kelaparan. Ya cuman banyak dari kasus orang itu yang kemudian misalkan tragedi karena longsor atau apa yang tertimbun di dalam material longsor atau sinurobo itu sampai sejauh semalam itu kan masih hidup ya biasa saja. Artinya sebenarnya soal emosi dan juga itu bukan karena faktor lapar, tapi bagaimana mengendalikan emosi.
menjadikan keinginan kita, menjadikan cara berpikir kita supaya menjadi lebih baik. Nah, justru di puasa itu mengajarkan itu semua, mengajarkan bagaimana empati terhadap orang lain, memiliki rasa kepedulian terhadap sesama, bagaimana orang yang kaya tahu akan penderitaan haus dan apa terhadap apa-apa yang telah dilakukan, apa yang dialami oleh orang-orang yang miskin selama ini. Ternyata jadi orang miskin udah enak ya, setiap harinya itu lapar terus ya. Tapi mereka kan tidak mengeluh ya. Nah, rasa itu harapannya adalah menimbulkan kita sebagai ada rasa ini peduli terhadap sesama, supaya menunjukkan sense of belonging, jadi sense of responsibility. Ada rasa kepemilikan, ada rasa tanggung jawab terhadap kondisi sosial. Nah, itu dengan puasa dapatnya. Ini banyak ya Pak orang-orang yang memang terkadang kurang bersyukur pada dirinya Pak. Apalagi setiap hari didekatkan Jumatan, kayak ini banyak sekali sepertinya ya mungkin yang mau saya temui ya Pak. Dia setiap hari sering merasakan nikmat seperti itu. Tapi ketika bulan puasa dia sering mengeluh Pak, kayak ya, kelaparan dan sebagainya. Untuk saya sendiri Pak, koneksi itu saya sendiri, cara mengontrol diri agar tetap di jalan Allah pada bulan Ramadan seperti apa, agar kita tidak perlu memikirkan sesuatu yang di luar dari kenikmatan gitu. Terima kasih. Bahwasanya ada satu hadis yang mengatakan yang jumlah jadi puasa itu ibarat perisan. Jadi kalau kita sanggup puasa maka kita banyak rezekinya, banyak pelindungnya ya. Karena puasa itu adalah sebagai sebuah perisai, maka ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Bagi teman-teman mungkin yang sedang atau tidak sepakat dengan atau ingin sedikit pasti, maka solusinya adalah puasa. Karena dengan dia berpuasa maka dia banyak perisai, banyak perlindungan terhadap diri, terlindungan terhadap maksudnya kesehatan diri, kesehatan fisik maupun kesehatan mental, kesehatan rohani. Orang yang berpuasa itu akan diajarkan untuk bersabar. Karena dia bersabar melakukan sesuatu yang buruk. Seperti mana kami yang lalu itu kan bulan Desember, kalau tidak sedang berpuasa, dan ini sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh saja ini bisa ditinggalkan daripada apa? Daripada puasa. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya apalagi hal-hal yang tidak baik, apalagi hal-hal yang dusta, apalagi hal-hal yang haram yang memang ketika tidak puasa pun harus ditinggalkan. Jadi maka kemudian bisa ditinggalkan. Itu sebagai sebuah pelajaran. Ketika kita memaknai bahwasanya puasa akan menjadikan sebagai pribadi yang takwa, maka puasa itu bukan hanya kita pahami sebagai sebuah ritual yang sifatnya formal dan yang menahan makan dan minum, dan yang mengatakan supaya orang yang anak suaranya supaya tidak mendengar suara tidak begitu, tetapi ini menunjukkan menunjukkan satu rasa berpuasa. Jadi kita akan memahami pentingnya menahan diri bahkan tekanan yang halal bahkan terhadap hal yang haram. Yang kedua, dengan berpuasa ini menjadikan kita sebagai perisai. Ibadah lapar, ibadah yang kemudian berjalan dengan lapar, maksud saya yaitu puasa itu harus memiliki ini kondisi yang luar biasa. Jangan sampai lapar yang dilakukan atau lapar yang akibat menjalankan puasa ini yang harusnya memiliki nilai ibadah yang luar biasa menjadi tidak bernilai apa. Makanya kemudian Rasulullah itu sabdakan yang soalin laisam siami dia juga banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapati dari puasanya kecuali hanya lapar dan tidak. Ini sesuatu yang miris karena puasa yang dijalaninya hanya sebatas
ritual. Karena sebatas dia tidak makan, tidak minum, puasanya tidak sebatas tidur saja, tidak masuk sampai ke hati, tidak masuk ke proses pemikiran menjadi sebuah hidup buat hati sampai itu menjadi sebuah value, menjadi sebuah nilai yang dimana orang itu menjadi orang yang bertakwa, nilai dimana dengan puasa mengangkat derajatnya jadi mukmin itu sini dari orang yang sudah sebelumnya menjadi orang yang dimuliakan karena puasa menjadikan memberikan kita ini banyak selesai. Semakin sering berpuasa berarti semakin kuat kerisauan kita, semakin kuat perlindungan kita. Berarti orang yang berpuasa itu harusnya dia punya proteksi yang lebih kuat dibandingkan orang yang tidak puasa. Maka logikanya dengan puasa justru akan mendukung kesuksesan teman-teman. Khususnya teman-teman mahasiswa, apa dia bisa fokus untuk menangani diri. Ini latihan untuk fokus itu melanjutkan studi, fokus itu giat belajar. Apa-apa itu adalah bagian dari pelajaran penting dari kawan sabun yang tetap fokus menangani sesuatu yang belum perlu pada saat itu. Semua akan indah pada saat Berarti Ramadan sendiri tuh kayak seperti kesempatan bagi kita memperbaiki diri dan memperbanyak keberkahan ya Pak Pradi. tepat sekali. Iya. Betul sekali. Nah teman-teman, kita kan ada di lingkungan kampus atau di luar kampus ya saya. Banyak sekali tantangan bagi para tua atau pemimpin, entah itu organisasi, perusahaan, dan lain sebagainya. Coba Bapak jelaskan, semisal Bapak seorang tua atau pemimpin perusahaan atau pemimpin sebuah organisasi, strategi apa yang Bapak pakai agar rapat tersebut saat puasa menjadi efektif, namun tidak memicu sensitivitas anggota organisasi? Tentu kegiatan rapat itu kan kegiatan yang banyak menguras fisik tadi sudah saya sampaikan bahwasanya banyak orang yang menjalani keseharian dengan profesi atau hiburan daripada sebatas rapat, daripada sebatas belajar di kelas ya, lebih banyak dari itu mereka bisa menjalani hal. Nah tentu yang harus diubahnya adalah kita menyampaikan bahwasanya salah satu upaya untuk memperbaiki organisasi adalah dengan banyak melakukan hal yang baik. Nah, hal baik itu adalah rapat, apalagi salah satunya. Nah, apalagi rapat yang dilakukan di bulan Ramadan ini akan mendorong banyak keberkahan dari kita. Setiap keputusan yang diambil pada saat rapat di bulan Ramadan ini keputusannya akan dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara berpikir ini, bagaimana persepsi ini, bagaimana sebuah ini sangat berpersepsi, bagaimana pemahaman terhadap kondisi berpuasa secara utuh yang kemudian tidak menjadikan orang yang puasa semakin menurun produktivitasnya, tapi justru minimal stabil. Ya itu harus kita sampaikan. Tentu kita tetap dengan menghormati kebijakan yang ada. Ini kan sesuatu yang luar biasa saya pikir ya. Kita hidup di Indonesia pada saat Ramadan itu ada kebijakan jam kerja yang tadinya itu misalkan kuliah kampus itu kan misalkan kuliah kalau ada atau ketika di luar bulan puasa itu kan jam 7.00. Sekarang ini kan ada toleransi. Nah sama seperti ketika yang tadinya itu harus 2,5 jam kalau tidak SKS ini ada toleransi. Nah itu kan sesuatu yang luar biasa. Nah itu salah satu kebijakan yang bisa diambil gitu. Sama seperti ketika acara rapat ya, kalau rapatnya ini bisa digeser di acara-acara membuka bersama sekaligus kita jadikan seperti sarana untuk buka bersama, sehingga apa ya rapat ya nanti saling meningkatkan ikatan hubungan di antara sesama umur. Jadi saya pikir banyak strategi yang bisa dilatih untuk kita menyampaikan sesuatu yang sifatnya praktis saja di poin. Kalau pada saat rapat tentu tidak hanya menguras energi
Nah, dari selain tadi berarti kesimpulannya apa? Pertama, kita menyampaikan tentang bahwasannya melakukan kebaikan di bulan puasa apapun itu termasuk rapat atau bagian dari sesuatu yang luar biasa. Karena ini setiap keputusan baik yang diambil mulai dewasa maka itu harus dilakukan. Ini harus percaya dan itu. Yang kedua adalah dengan mensiasati jam. Misalkan dunia kajinya, misalkan kita bisa mengatur volume jarak kampus dengan penyesuaian jam. Begitu juga mereka yang ketiga mungkin itu kita jadikan sebagai sebuah sarana. Sarana apa? Sarana untuk kita bersama sekalian. Jadi sekalian informasi ya, kita bersama. Sehingga harapannya kelihatannya begini, nanti pada saat rapat mungkin itu tensinya agak tinggi, tapi ketika sudah buka bersama akan terjadi kondisinya saja maaf-maafan ya, saya kira begitu. Jadi kan gini ya Pak, setiap kesulitan pasti akan ada kemudian. Betul, ini nama Al-Qusri Saudara. Jadi setiap bersamaan dengan kesulitan akan terdapat dua kemudian. Baik, saya kira untuk hari ini teman-teman, ini adalah pembahasan atau materi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Subiono atas wawasan yang sangat membuka perspektif kita hari ini. Semoga pembicaraan kali ini bisa membuat kita terbuka teman-teman, bahwa rapat saat puasa ini sebenarnya produktif untuk kita yang bisa menyadari bahwa Ramadan itu banyak sekali memberikan keberkahan kepada kita dan juga kemudahan. Maka dari itu, saya kira cukup dari saya Karita. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.